kolom absen kamu. Mulai dari Abigail, Anggun, Cindy, Delisa, Irma Tiara, Melisa, Elsa, Olive, Rahel, Tata Karin, ada semua ya mulai ini. Sehat semua kan? Ya, udah pakai masker semua. Nggak ada tadi yang sembunyi di atas 38 tidak ada ya. Itu kita akan mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Adapun pelajaran kita hari ini mengenai perilaku sesuai norma dan pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang norma dan keadilan. Jadi Ibu harap sudah ada lah ya materi atau pengetahuan yang kamu pahami tentang norma dan keadilan ya. Nah, sebelum kita lanjut materi hari ini tentang perilaku sesuai norma dan pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari, di sini Ibu mau menguji pengetahuan atau pemahaman kamu dulu mengenai materi yang telah Ibu ajarkan minggu lalu. Siapa di sini yang berani mengungkapkan pendapatnya apa yang diketahuinya mengenai materi minggu lalu? Siapa yang berani? Sebelum Ibu tunjuk, ada? Norma, Bu. Oh ya, Anggun mengenai? Macam-macam norma. Iya, macam-macam norma. Bisa disebutkan Anggun apa-apa saja? Norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, sama Ada satu lagi ya. Ada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. iya, benar sekali, norma kesopanan. Ya, yang lain ada lagi? Mengenai materi minggu lalu yang dipahami, diingat? Ada lagi, satu orang lagi? Ada? Ya, Melisa? Norma agama berdasarkan dari wahyu-wahyu dari Tuhan. Iya. Kalau norma hukum berasal dari pemerintah. Iya. Kalau norma kesopanan berkebiasaan di dalam masyarakat. Iya. Kalau norma kesusilaan dari hati nurani. Iya, benar sekali. Sumber-sumber norma juga ada beberapa, mulai dari norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan. Tentu sumber-sumbernya itu berbeda dari macam-macam norma. Ya, yang lain Ibu rasa juga sudah paham ya, banyak yang sudah diketahui mengenai materi kita minggu lalu. Kalau begitu kita masuk ke materi minggu ini. Adalah kelanjutan dari materi minggu lalu mengenai norma dan keadilan. Angkat semua ke depan. Jelas? Oke, lanjut. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya itu dimulai dari KD sikap spiritual 1.2, menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Di sini indikatornya itu ada dua. Pertama, bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan berperilaku beriman dalam pembelajaran norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya itu ada KD sikap sosial. Di sini mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Indikator pencapaian kompetensinya itu ada 5. Nah, adapun KD pengetahuannya, di sini nanti diharapkan setelah selesai pembelajaran ini kamu dapat memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Indikator pencapaian kompetensinya itu ada 3. Jadi nanti di sini setelah selesai pembelajaran ini diharapkan itu kamu dapat mengidentifikasi perilaku sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat, mengidentifikasi contoh-contoh pelanggaran norma dalam kehidupan masyarakat, sampai menguraikan dampak dari pelanggaran norma dalam kehidupan. Nah, adapun KD keterampilannya di sini 4.2, mengampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Adapun indikator pencapaian kompetensinya itu ada 3. Yang pertama, menyajikan hasil telah contoh-contoh pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari, sampai nanti kamu diharapkan mampu mempraktikkan perilaku menaati norma dalam kehidupan sehari-hari dengan sungguh-sungguh. Dan ini merupakan kelanjutan dari materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai apa itu norma, macam-macam norma. Kalau minggu ini kita mempelajari
bagaimana sih sebenarnya norma itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, setelah nanti pembelajaran ini diharapkan kamu dapat memahami dampak dari pelanggaran norma. Apa sih dampaknya kalau norma itu dilanggar atau aturan itu dilanggar? Selanjutnya menganalisis contoh-contoh pelanggaran norma sampai kepada nanti kamu dapat menyajikan hasil telaah dalam pelanggaran norma dalam membuat pohon literasi. Coba Melsa. Bisa nampak Melsa gambar ini dari belakang? Ini bisa katakan sama seperti kita ya. Kita ini apa? Iya, benar sekali, manusia. Nah, manusia itu satu, sering disebut sebagai tunggal atau individu. Kalau manusia itu lebih dari satu, sering disebut sebagai kelompok. Namanya manusia, sedari dia lahir ke dunia, dia tidak dapat hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain, sehingga seringlah disebut sebagai manusia sebagai makhluk sosial. Nah, jadi di dalam kelompok inilah tercipta yang namanya norma. Seperti yang sudah kita pelajari, norma itu merupakan aturan baik yang bersumber dari ajaran agama, baik aturan yang bersumber dari kebiasaan, baik aturan yang bersumber dari hati nurani manusia, dan baik aturan yang bersumber dari pemerintah. Nah, semuanya itu tentu memiliki fungsi dan tujuan. Dan ini yang akan kita bahas setelah ini. Nah, berapa orang ini Delisa? Bisa dihitung dari sana Delisa? 5. Iya, benar sekali. Ada 5 orang. Ada 5 orang anak yang kalau kita lihat dari gambar ini sedang bersama ya, bermain bersama, tertawa, nampak kelihatan wajahnya senyum. Nah, kalau dia hanya sendiri mungkin tidak seperti ini. Ekspresinya sama seperti kamu ya. Kalau bermain hanya sendiri tentunya tidak asik, tidak menyenangkan. Ya, kodratnya manusia dimanapun pada zaman apapun selalu hidup bersama, hidup berkelompok. Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorang pun yang hidup menyendiri terpisah dari kelompok manusia lainnya. Berarti memang benar ya bahwasanya kita memang selalu hidup itu harus membutuhkan yang namanya orang lain. Mulai kita dilahirkan sampai kita nanti dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kita membutuhkan orang lain. Tidak dapat hidup sendiri ataupun sering disebut sebagai manusia sebagai makhluk sosial. Sering dikenal dengan istilah John Pollicott. Apa tujuan norma dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, agar hidup berkelompok, hidup bersama-sama ini menciptakan suatu ketentraman, kenyamanan, tentu dibutuhkan yang namanya norma tadi atau aturan. Nah, apa tujuannya? Di sini ada beberapa tujuan norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, norma bertujuan untuk menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat. Kalau norma atau aturan ini tidak ada, tentu kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat ini tidak tercipta. Menurut kamu benar atau salah? Benar. Iya. Kalau tidak ada yang namanya aturan, kita hidup suka-suka aja, ciptalah yang namanya kekacauan. Nah, sehingga itulah tujuan dari norma, menciptakan yang namanya kenyamanan. Kalau sudah ada aturan yang dibuat dalam suatu kelompok dan semua kelompoknya itu menyetujuinya, mengikutinya, menyepakatinya, pasti semuanya akan berjalan dengan nyaman. Maka di sini disebut sebagai norma itu tujuannya menciptakan kenyamanan. Yang kedua, norma memiliki tujuan agar mampu mengatur perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai yang berlaku. Ya, ini tadi hampir sama berkaitan ya. Untuk mampu mengatur perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai yang berlaku. Jadi norma itu tujuannya salah satunya juga untuk mengatur perilaku yang ada di dalam lingkungan masyarakat tadi. Selanjutnya, norma dapat menciptakan keharmonisan hubungan masyarakat. Nah, kalau sudah teratur, terarah, dipatuhi, tentu tercipta yang namanya keharmonisan. Selanjutnya, norma mampu melahirkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya norma bisa membantu masyarakat dalam mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Norma memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma. Nah, kalau norma atau aturan itu telah disepakati, telah dibuat, telah dilaksanakan, bila ada yang melanggar aturan yang telah disepakati, itulah sehingga timbul yang namanya sanksi
atau hukuman bagi orang yang melanggarnya. Nah, di sini juga norma berfungsi sebagai pedoman dalam menjalin sebuah hubungan bermasyarakat. Dan yang terakhir di sini dikatakan norma juga mampu menciptakan ketentraman bagi masyarakat. Jadi kalau semuanya telah mematuhi, mengikuti aturan yang telah disepakati dan dibuat bersama, otomatis yang namanya ketentraman akan tercipta dengan sendirinya. Nah, bagaimana dengan orang yang melanggar norma? Secara otomatis juga dia akan menerima sanksi yang dibuatnya karena dia telah melanggar aturan yang telah disepakati tadi. Beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masyarakat masih rendah. Nah, jadi kalau sudah dibuat yang namanya aturan, peraturan di dalam masyarakat khususnya, Bu, apa semuanya dilaksanakan, berjalan dengan baik? Jawabannya tentu tidak. Pasti ada juga hal-hal yang membuat suatu peraturan itu tidak dapat berjalan dengan baik. Pasti ada juga hal yang membuat orang melanggar yang namanya peraturan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang membuat kepatuhan seseorang terhadap norma itu rendah. Di sini dikatakannya yang pertama, coba si Karin baca ini faktor yang pertama. Faktor pribadi, yaitu berkaitan asas pada karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. Iya, di sini katanya ada faktor pribadi yang terkadang memang membuat norma itu tidak dapat berjalan. Kenapa bisa dikatakan faktor pribadi? Karena kurang memiliki yang namanya kesadaran. Kurang memiliki kesadaran untuk saling menjaga yang namanya ketentraman tadi. Nah, dan ini tidak dapat kita paksakan kepada orang lain gitu. Jadi kalau yang namanya kesadaran itu memang harus muncul dari dalam diri sendiri orang tersebut, dari individu yang satu tadi dulu. Nah, yang kedua, si Cindy, coba ini baca Cindy. Faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan warga patuh pada aturan. Iya, yang kedua katanya faktor lingkungan, dan yang paling besar pengaruhnya itu yaitu lingkungan yang bersumber dari keluarga. Seringkali faktor pendukungnya itu berasal dari keluarga. Keluarga yang kurang membentuk watak patuh terhadap aturan kepada anaknya, seringkali itu mempengaruhi sikapnya dalam hal bergaul, bermain di tengah-tengah masyarakat ataupun di tengah teman-teman permainannya. Nah, jadi sini ada dua faktor, ada faktor pribadi, ada faktor lingkungan. Karena sesuai norma, pasti juga ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan. Di sini ada contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Ini salah satunya ya, nanti untuk selanjutnya itulah nanti yang menjadi tugas kelompok kamu. Nah, di sini dikatakan contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya malu datang terlambat hadir ke sekolah. Di sini ada yang langganan terlambat? Ada? Tidak ada ya. Disiplin on time semua yang ada, yakin. Semua. Ada di sini budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kita berada. Misal mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Siapa di sini yang suka desak-desakan saat jajan ke kantin? Cindy? Enggak ya Cindy ya, enggak ya. Enggak lah ya, tetap antri ya. Yang ketiga, budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan perilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor, misalnya tidak menyontek ketika ulangan atau ujian. Budaya bersih ini ternyata banyak ya, bukan hanya bersih-bersih dari segi fisik ya. Nah, jujur, tidak mencontek ketika ulangan. Di sini ada suka contek, nggak ada. Yang suka nggak mandi, ngersa, nggak lah, wangi-wangi semua kok, bersih-bersih ya kan. Nah, ini merupakan contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu contoh pelanggaran norma kesopanan dalam lingkungan sekitar kita. Nah, di sini menyela pembicaraan orang. Seringkali terkadang seperti itu ya. Jangankan masih remaja, anak-anak, terkadang orang tua pun, contohnya seperti apa tadi ya. Orang lain sedang bicara, tiba-tiba, bukan kayak gitu menurut saya. Itu contoh perbuatan yang mencela.
menyela pembicaraan orang. Nah, berbicara ketika makan, ini kita sering kali ya, bahkan ibu pun suka kan. Kayaknya sambil makan itu sambil bicara nikmat ya guys ya. Gak terasa nasinya yang gak enak pun jadi habis ya kan Tiara. Sambil makan-makan sama. Yang ketiga, berkata kasar kepada orang tua. Memanggil orang tua dengan namanya saja, tidak menggunakan pak atau bu. Norma kesopanan dan norma kesusilaan ini memang terkadang agak sulit kita katakan mana yang melanggar, mana yang tidak. Kenapa? Karena norma kesopanan dan norma kesusilaan ini terkadang tidak sama untuk setiap daerah. Tapi kalau untuk norma agama dan norma hukum itu sudah ada aturan yang tetap dan mengikat. Kalau norma kesopanan dan norma kesusilaan ini karena bersumbernya itu dari masyarakat dan hati nurani manusia itu sendiri terkadang tidak sama untuk setiap daerah. Orang luar datang kemari dengan memakai pakaian yang sesuai dengan di negaranya yang panas, agak terbuka, kita katakan dia tidak sopan. Kenapa? Karena di daerah kita tidak seperti itu. Tapi kalau di daerah dia itu merupakan satu hal yang wajar atau biasa. Nah, jadi dua hal ini harus bisa kita membedakannya juga. Jangan ketika orang kita lihat seperti itu tidak sama seperti kita langsung mengatakan, "Weh, nggak sopan, nggak sopan, nggak sopan." Tidak juga bisa seperti itu. Nah, itu dia. Tapi kalau untuk norma hukum dengan norma agama itu sudah ada aturannya yang jelas-jelas mengikat. Kalau norma agama bisa dilihat dari kitab sucinya yang berlaku sesuai dengan agamanya. Kalau norma hukum ada undang-undang yang telah disusun, dibuat dan bisa dilihat di situ mana yang dikatakan melanggar, mana yang tidak. Inilah potret ataupun contoh kekompakan dalam satu kelompok apabila norma itu dapat berjalan dengan baik, apabila norma itu dapat dilaksanakan, diikuti dengan kesadaran dari diri kita sendiri. Nah, sampai di sini materi kita untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut ke tugas kelompok. Oke, kita lanjut ke tugas kelompok. Seperti biasa kita bagi kelompok. Ini 10, kita buat dari 3 kelompok aja ya. Oke, 3 kelompok. Harus ada dalam satu kelompok itu yang bisa gambar. Ayo bagi 3 orang yang bisa gambar. Berarti satu, Delisa 2, bisa. apa satu lagi? Ya, oke, pas 3. Berarti kamu 3 ya, gitu ya? Kamu 3. Oke, kalian 3. Iya, oke. Ayo, tugasnya sudah ada yang lihat ya di grup kita. Ya kan? Kamu gambar pohon sebesar yang muat semuanya ini. Jadi nanti daunnya ini itulah tulisan contoh dari pelanggaran norma dan perilaku yang sesuai norma. Jadi nanti masing-masing kelompok itu satu contoh normanya. Misalnya ya, ini kelompok 1 ya, contoh kelompok 1. Nah, di sini pohon literasi norma agama. Ini pohon literasi norma hukum. Sudah. Kamu di sini pohon literasi norma kesusilaan dan kesopanan. Yang penting terbaca ya. Makan kayak gitu. Kenapa di pinggir tadi? Ya kan tulisannya. Mungkin ada itu lagi kunci bentar. Nanti lambat bukan itu. Itu apa? Biasanya juga kalau
Nah, sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah bisa kita presentasikan ya? Dari kelompok 1, 2, 3 sudah ya? Ya. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Kelompok 3 bisa? Ya, kita mulai dari kelompok 3. Ayo kelompok 3 ke depan untuk presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mana presentasi ke depan? Ya. Agak sana sedikit bisa, biar bisa tidak sampai sana. Agak sana sedikit, geser. Oke. Dari sana kita lihat. Kelihatan ya? Sudah bisa kita mulai? Ayo dimulai. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompoknya dulu. Sebutkan nama-nama kelompoknya. Kelompok 3 situ ada Melisa, ada Tiara, ada Rachel, dan Abigail. Kami mengerjakan tentang norma perilaku yang sesuai norma kesusilaan dan kesopanan, yaitu contohnya sopan dalam berbicara, berpakaian sesuai tempat dan situasi, jujur dalam perkataan, dan meminta maaf ketika salah. Bisa dilanjutkan. Perilaku yang tidak sesuai norma kesusilaan dan kesopanan, menyela pembicaraan orang lain, tidak hormat kepada orang tua, menerima sesuatu dengan tangan kiri, berkata kasar. Ya. Inilah hasil presentasi dari kelompok 3. Ada contoh-contohnya mengenai pelanggaran norma kesusilaan dan kesopanan dan perilaku yang sesuai dengan norma kesusilaan dan kesopanan. Ya, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau menambahi contoh-contoh dari kelompok yang telah dipresentasikan oleh kelompok 3? Apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak ada? Selanjutnya yang belum dari kelompok 2 dan 1 ya. Kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini yang ada yaitu dari Olive, Cindy, dan Elsa. Perilaku yang sesuai norma agama yaitu tidak boleh mencuri, tidak menghina atau mengejek orang lain, berdoa sebelum makan, dan beribadah sesuai agama. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama, contohnya mencuri, tidak melaksanakan ibadah, membunuh, menghasut atau memfitnah orang lain, tidak menghormati orang tua. Ya, itulah contoh pelanggaran norma agama dan perilaku yang sesuai dengan norma agama menurut dari kelompok 1. Ini contoh-contohnya. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi ataupun bertanya? Ya, Bu. Ya, Melisa. Memangnya contoh tidak menghormati orang tua itu apa aja? Ya, Contohnya itu melawan. Kalau disuruh tidak mau. Ya, kalau disuruh tidak mau. Sering bertengkar dengan adik. Iya, bertengkar dengan adik. Itulah merupakan contoh-contoh tidak menghormati orang tua menurut dari kelompok 1. Bagaimana Melisa? Sudah bisa diterima jawabannya? Bu. Ya, makasih untuk kelompok 1. Boleh silakan dulu. Dari kelompok 2 ya. Ini norma hukum. Kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 2 ada Delisa, Karin, dan Anggun. Yang pertama, perilaku melanggar hukum. Yang pertama, mengkonsumsi narkoba, membunuh, mencuri, melanggar aturan rambu-rambu lalu lintas. Norma hukum, perilaku menaati hukum, membayar pajak tepat waktu, mematuhi aturan lalu lintas, memakai masker, memakai helm saat berkendara. Iya, ini merupakan contoh perilaku yang menaati norma hukum dan perilaku yang melanggar norma hukum ya. Di sini yang melanggar ada membunuh, dibuat contohnya sini membunuh, mengkonsumsi narkoba, mencuri, melanggar aturan lalu lintas, dan ada juga perilaku yang menaati hukum itu contohnya membayar pajak tepat waktu, mematuhi aturan lalu lintas, memakai masker. Ya, ini sangat penting ya sekarang ini ya. Memakai masker itu sekarang ada undang-undangnya atau aturannya ya. Memakai helm saat berkendara.
Nah, ini merupakan contoh-contoh yang dapat diberikan dari kelompok 2. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi, bertanya? Ya, Bu. Iya, coba si Gael. Kalau membunuh manusia itu sanksinya apa ya? Iya, pertanyaan dari kelompok 3. Kalau pelanggaran norma hukum itu membunuh, sanksinya apa? Bisa dijawab dari kelompok 2. Mendapatkan hukuman penjara. Oh, sanksinya dihukum penjara ya tentunya ya. Nah, bisa dalam bentuk kurungan ya, biasanya ada denda juga seperti itu. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, Cindy. Undang-undang lalu lintas, undang-undang yang nomor berapa? Undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas dari kelompok 2, undang-undang nomor berapa? 22 tahun 2009. Iya, undang-undang nomor 22 tahun 2009. Itu jawaban dari kelompok 2. Bagaimana? Bisa dipahami, bisa dimengerti jawabannya? Yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Bu. Tidak ada. Kalau seperti itu presentasi sudah selesai ya. Ya, Bu. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing dan setelah itu baru nanti ibu nilai. Ayo duduk dulu. Mana nih? Coba lihat. Sudah selesai dari kelompok 1. Ya. Ini kelompok 1. Di sini membahas tentang politerasinya mengenai norma agama. Di sini kalau dari segi contoh-contohnya sudah benar contoh-contohnya. Ada tidak boleh mencuri, tidak menghina mengejek orang lain. Pelanggarannya itu ada yang mencuri, menghasut atau memfitnah orang lain sampai membunuh ya. Jadi kalau dari segi contoh-contohnya sudah benar, sudah sesuai dengan yang ibu tugaskan gitu. Dari segi pengerjaan sudah cukup baik juga, hanya saja kurang kreasi sedikit aja. Tapi untuk aktifan dan kerjasamanya kerja semua tadi ya, semua ya mengerjakan dan sudah cukup baik. Selanjutnya ini ada dari kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang norma hukum ya, pelanggaran perilaku yang melanggar norma hukum dan perilaku yang menaati norma hukum. Dari segi contoh-contohnya juga sudah sesuai, ada membunuh, mencuri, melanggar aturan lalu lintas, memakai helm saat berkendara, memakai masker, membayar pajak, mematuhi aturan lalu lintas. Dari segi contoh-contohnya sudah sesuai dengan norma hukum, sesuai dengan politerasi norma hukum. Dari segi pengerjaan juga sudah cukup sangat baik ya, warnanya pun menarik, rapi, dan kerjasamanya juga ibu rasa semuanya bekerja tadi ya. Iya, ini tugasnya. Yang terakhir dari kelompok 3. Kelompok 3 politerasinya mengenai perilaku yang sesuai norma kesusilaan dan kesopanan ya. Dari segi contoh-contohnya juga sudah pas, meminta maaf ketika salah, sopan dalam berbicara, tidak hormat kepada orang tua. Ini contoh perilaku tidak sesuainya ya. Berkata kasar ya. Dari segi contoh kasusnya, contoh-contohnya sudah sesuai dengan norma kesusilaan dan kesopanan. Dari segi pengerjaan sudah cukup baik juga, hanya saja lebih banyak lagi maunya tadi dibikin warna-warnanya gitu, jadi agak lebih menarik ya. Tapi sudah cukup rapi, kerjasamanya juga sudah terlihat, kekompakannya juga sudah terlihat. Jadi dari ketiga ini, kalau menurut ibu yang paling bagus menurut kamu kelompok berapa? 2. Kelompok? Iya, kelompok 2. Beri aplaus kepada kelompok 2. Antara kelompok 3 dan kelompok 1 sama-sama saja sebenarnya, sama aja, sama-sama baik. Cuma adalah tetap kita ambil yang lebih terbaik lah ya kan. Kelompok ibu pilih kelompok 3. Kelompok 3 lah ya, karena kelompok 1 pohonnya terlalu gersang ya kan, terlalu gersang, lurus dia duduk ke atas gitu, tidak banyak cabang-cabangnya. Yang kedua ibu pilih kelompok 3. Ayo beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, tetap dapat juara itu dari kelompok 2. Dari kelompok sana, dari kelompok 1. Ayo beri aplaus untuk temannya.
Terima kasih buat tugasnya, kerjasamanya, dan Ibu harapkan tetap terjalin dan lebih ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Oke, selesai untuk tugas kelompok ini. Kita ada pertanyaan? Tidak ada, sudah paham ya mengenai contoh perilakunya ya, yang sesuai dan tidak sesuai dengan normanya masing-masing ya. Oke, kita masuk ke uji pengetahuan. Seperti biasa, sudah terbiasa ya dalam mengerjakannya soal uji pengetahuannya ya. Sudah Ibu bagi linknya ke WA group kita, dapat kamu kerjakan. Soalnya itu ada 10 soal. Ketik nama, jangan lupa namanya diketik, nama, kelas, lalu masuk ke soal dan langsung kamu jawab. Ketika selesai langsung klik selesai, langsung muncul nanti nilainya. Oke, boleh dikerjakan dari sekarang. Waktunya 5 menit saja karena cuma 10 soal. Bisa dikerjakan. Sudah paham ya cara-caranya ya? Karena sudah biasa kita gunakan juga kan. Oke, kalau nanti sudah selesai bisa lapor ke Ibu sudah selesai seperti itu ya. Bagaimana Olive, sudah selesai? Sudah? Sudah selesai semua pengerjaannya ya? Itu ini Ibu rangkum dulu untuk nilainya. Kamu juga sudah tahu tentunya nilai kamu ya. Bentar Ibu cek dulu ya. Untuk nilainya sepertinya memang tidak ada lagi yang remedial seperti pertemuan-pertemuan kita yang pertama dan kedua ya. Nilainya juga sudah bagus. Tidak ada lagi yang remedial. Di sini Ibu lihat ada 2 orang yang nilainya 100. Di sini ada Melisa 100 dan satunya lagi ada si Anggun juga nilainya 100. Ayo beri tepuk tangan untuk Anggun dan Melisa. Oke, untuk nilai 90 cukup banyak. Ada Abigail 90, ada Cindy, ada Denisa, ada si Olive nilainya 90, ada 1, 2, 3, ada 4 orang yang nilainya 90. Ayo beri aplaus juga untuk temannya. Yang nilainya 80 ada si Tiara 80, ada Nelsa, ada Rahel, ada si Karin. Ada 1, 2, ada 4 orang juga ya? Ya, ada 4 orang juga yang nilainya 80. Ya, ayo beri aplaus juga untuk temannya. Oke, Ibu harap untuk kedepannya nilainya terus seperti ini ya, terus ditingkatkan, minimal dipertahankan. Sehingga tidak ada lagi yang remedial seperti pertemuan pertama sekali kita masuk sekolah. Jadi tetap memotivasi diri untuk tetap semangat walaupun pembelajarannya masih seperti ini, tapi tidak mengurangi yang namanya semangat kita untuk belajar. Oke, pembelajaran kita untuk hari ini materinya sampai sini. Ibu rangkum dulu sebentar sedikit ya. Hari ini kita sudah belajar mengenai perilaku sesuai norma ya, dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma, mulai dari norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Dan tadi juga kamu sudah memberikan contoh-contohnya seperti apa gitu kan. Tadi ada norma agama, ada dari contohnya itu tidak menjalankan ibadah ya, tidak menjalankan ibadah keagamaan. Contohnya yang muslim pada istilahnya harus sholat minimal 5 kali, 1 kali pun tidak, seperti itu. Misalnya yang Kristen hari Minggu ke gereja, dalam sebulan ada 4 kali minggu, 1 kali minggu pun tidak ke gereja. Itu contoh yang melanggar yang namanya norma agama. Nah, ada juga tadi dari norma hukum. Tadi tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, ya, tidak memakai helm. Merupakan beberapa contoh dari pelanggaran norma yang berlaku di lingkungan masyarakat kita. Dan Ibu harapkan setelah selesai pembelajaran ini, jangan yang pelanggarannya yang kamu ikutkan, tapi yang bagus-bagusnya, yang baik-baiknya yang kamu ikutkan, sehingga tercipta yang namanya ketentraman, kenyamanan dalam lingkungan kita sehari-hari. Nah, sampai di situ kira-kira ada lagi nggak yang kurang dipahami dari materi yang telah Ibu ajarkan? Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita untuk minggu ini sampai di sini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk tetap belajar. Sampai jumpa minggu depan. Ayo kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa.
Ya, ayo dipimpin oleh Gael. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa untuk akan Terima kasih Gael. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan.